Saudara-saudara yang terkasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 238 ayat 7. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 25 Februari 2022 dari kitab Amos pasal 5 ayat 6 mengatakan, "Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya ia jangan memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel." Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Lului hamu majahoba asa mangulu hamu, asa unang dirapok bagas nisi Joseph songon api, jala sudah dipangan, hape idang adong pangitopi di Betel nanggo sahalak." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sebuah istilah yang sangat populer di Indonesia untuk menyoroti ketidakadilan adalah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sejatinya Indonesia ialah negara hukum di mana seluruh warga negara di setiap aktivitasnya harus berpedoman dengan hukum. Pada prinsipnya, semua orang harus hidup tanpa membedakan suku, tanpa membedakan ras, agama, dan kalangan apapun sama di mata hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun kenyataannya bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Dengan kondisi hukum di Indonesia yang seperti ini, banyak menuai kritik baik dari kualitas hukum, baik dari penegakan hukum, dan juga kesadaran hukum. Sudah terlalu banyak kasus ketidakadilan disaksikan di negeri ini. Fakta menyedihkan di negara kita ini jauh sebelumnya telah terjadi di dalam kerajaan Israel Utara. Israel Utara ialah ke-10 keturunan Yakub yang disebut oleh para nabi Efraim, yang notabene-nya Efraim adalah putra Yusuf anak Yakub. Amos mulai berkhotbah di Samaria kira-kira pada tahun 760 sebelum Masehi. Lebih 40 tahun sebelumnya, Asyur telah menghancurkan Syria, tetangga Samaria di sebelah utara. Hal ini memungkinkan Yerobeam II memperluas tapal batasnya dan membangun perdagangan yang menguntungkan, yang menciptakan suatu golongan pedagang yang kuat di Samaria. Sayang, kemakmuran yang membanjiri Samaria tidak dibagi rata di kalangan penduduk. Kemakmuran itu tetap dimonopoli raja-raja pedagang yang menggunakan kekayaan yang baru mereka peroleh untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka sendiri.
Dan sama sekali mereka mengabaikan golongan petani yang hingga waktu itu merupakan tulang punggung perekonomian Samaria. Gejala-gejala yang pasti menandai suatu masyarakat yang bobrok, moralnya mulai menampakkan diri di Samaria. Pada zaman Amos, penindasan atas kaum miskin oleh orang kaya adalah biasa. Juga sikap tak acuh di kalangan hartawan terhadap kesengsaraan orang yang lapar, itu juga biasa. Keadilan terletak pada orang yang menawar paling tinggi. Dalam musim kering, orang miskin hanya dapat meminta pertolongan kepada lintah darat yang kepadanya ia sering terpaksa menggadaikan tanahnya dan juga menggadaikan dirinya. Memang keadaan sosial di Samaria pasti mempengaruhi kebiasaan agamawinya. Agama tidak diabaikan tetapi diputarbalikkan. Di tempat-tempat suci agama nasional, upacara-upacara terus dipelihara. Tapi hal itu diadakan bergandengan dengan sifat kefasikan yang tak mengenal Allah dan menyalahi kesusilaan. Justru ritus itu harus dibasmi, bukan diperbaharui. Sesungguhnya ini sama sekali bukanlah penyembahan kepada Allah, tetapi sejatinya adalah pendurhakaan. Allah tidak akan ditemukan di tempat-tempat suci demikian. Allah tidak mau menerima ibadah seperti itu. Sesungguhnya persembahan itu ditunjukkan mereka kepada ilah lain. Lagi pula upacara yang serba mewah ini dan korban-korban yang mahal-mahal itu dipersembahkan dengan biaya dari kaum miskin. Memang tidak diragukan bahwa ada hubungan istimewa antara Tuhan dengan Israel. Namun umat ini diperingatkan bahwa hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan hanya dengan upacara-upacara keagamaan saja. Di Betel, Imam Amazia sekuat tenaga berupaya membungkam pesan Amos yang tidak menyenangkan ini. Namun Amos tetap bertahan dalam pemberitaannya sebagaimana Allah memanggil dia untuk memberitakan itu. Saudara-saudara, berbahagialah mereka yang mencari Tuhan sebab mereka akan hidup. Bersama Tuhan, mereka akan hidup tulus, ikhlas, dan murni. Mereka yang mencari dan merindukan Tuhan tahu betul tugasnya di dunia ini, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Keadilan menjadi bagian dari hidupnya. Sebagaimana Allah yang adil itu, baginya tidak ada kepura-puraan dalam peribadahannya, sebab dia tahu Allah yang berkuasa itu ialah Allah yang mengetahui segala kemunafikan dalam penyembahan dan ibadah. Selamat mencari Tuhan, maka engkau akan hidup. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berilah kami hati yang mau merindukan dan mencari dan kembali kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kami diatur, dituntun, dikelola oleh Roh Kudus ke dalam kebenaran. Kami menjadi tahu bahwa kami adalah yang Tuhan utus untuk menegakkan keadilan sebagaimana Engkau adalah adil dalam hidup kami di dalam Kristus Yesus. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 238 ayat 7.
Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.